Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ratih Paramita. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Sidomulyo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa juga kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid, begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat observasi kelas nanti. Berdasarkan rancangan pembelajaran ya Bu ya, yang saya tuliskan di sini ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan arti dari fotosintesis itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan proses fotosintesis. Dan yang ketiga itu, peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana mengenai proses fotosintesis tersebut. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada saat observasi itu ada area pengembangan yang mungkin nanti saya menggunakannya ada 2. Yang pertama area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis itu seperti apa, dan yang keterampilan itu siswa mampu melakukan percobaan sederhana bagaimana proses fotosintesis itu dapat terjadi. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian area pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar juga Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Untuk strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang akan saya gunakan itu strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, dan itu siswa harus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian di sini saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Misalkan dari kemampuan keterampilan, siswa itu aktif, dia menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan metodenya mungkin nanti saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran based learning atau proses pembelajaran berbasis masalah. Dan juga Ibu akan juga menggunakan metode diskusi kelompok, dan juga ada penugasan tanya jawab ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Karena untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, sarprasnya mungkin
untuk media pembelajarannya menggunakan video, kemudian dilengkapi dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, lalu kita siapkan LCD, Bu. Kemudian di LCD itu kita buat PowerPoint dan juga perlengkapan lain, mungkin laptop, gitu. Bagus sekali ya Bu ya, untuk media pembelajarannya Ibu sudah memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Nah kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam seberapa? Kebetulan untuk kegiatan pembelajaran ini mungkin nanti saya akan ngambil jadwal di hari Selasa jam pertama. Baik Bu, berarti saya pada hari Selasa di jam pertama akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Dan insya Allah nanti waktu percakapan pasca observasi kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya di sini akan mendapatkan gambaran medianya itu nanti seperti apa, kemudian harus bagaimana yang saya persiapkan dari sekarang, mungkin harus saya pelajari atau saya siapkan kembali. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Berarti sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 4 hari Selasa di jam pertama. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu ya, sama-sama Bu. Mungkin nanti hal apa yang harus saya siapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Ibu. Nah demikian percakapan kita hari ini dan sampai bertemu di kegiatan kami di kegiatan observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ada yang sakit hari ini? Tidak Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa, harus baik. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa sakit dan semuanya hadir dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa, silakan dipimpin oleh Mas Oji. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, lanjut kita ke absen hadiran ya. Dimulai dari absen yang berabjad A, yaitu Alifah, sampai dengan Z. Hadir semua? Hadir Bu. Oke,
nggak apa-apa ya. Bagi yang sudah ingat apa itu fotosintesis, fotosintesis adalah memasak makanannya sendiri bagi tumbuhan. Dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya matahari. Jadi bagi tumbuhan ketika ingin berfotosintesis, dia harus membutuhkan cahaya matahari. Bu, misalkan kalau malam, bisa tidak Bu tumbuhan itu berfotosintesis? Jawabannya bisa jika di malam hari terdapat cahaya. Tetapi tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis kalau tidak ada cahaya. Guru ulang lagi untuk anak-anak, apa itu fotosintesis? Apa? Memasak makanannya sendiri bagi tumbuhan. Sekarang makhluk hidup itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama apa? Apa yang manusia lakukan ketika manusia lapar? Baik, apa yang dilakukan ketika lapar? Makan. Yang pertama, ada lagi? Apa? Minum. Jadi manusia ketika lapar dia akan makan dan minum. Ada 3 kategori tadi. Yang pertama manusia sudah, dan yang kedua adalah hewan. Hewan sama nggak seperti kita, ketika dia lapar dia akan apa yang dilakukan? Apa? Mencari makan, kata Mbak Silen. Ada lagi selain mencari makan? Baik, apa? Mencari minum. Jadi ketika hewan lapar, yang dia lakukan adalah mencari makan, mencari minum. Berarti dalam kategori 2 itu sama dengan manusia, mencari makan dan mencari minum. Kategori yang ketiga adalah tumbuhan. Kalau tumbuhan lapar, apa yang akan dia lakukan? Apa? Melakukan fotosintesis. Berarti tumbuhan tadi memasak makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Baik, kasih aplaus dulu bagi yang sudah menjawab. Sebelumnya ada tidak di kelas ini siswa yang hobinya menulis atau menggambar? Menulis atau menggambar? Baik, berarti dia masuk dalam kategori visual. Kalau menggambar artinya begini, nanti anak-anak menggambarkan kembali isi dari hasil fotosintesis. Ada lagi yang memperagakan? Baik, apa memperagakannya nanti? Itu sama saja dengan kinestetik, yang berarti memperagakan hasil dari fotosintesis. Satu lagi, yang siswa yang hobinya menceritakan kembali hasil dari fotosintesis adalah, ada nggak sini? Baik, kelompok. Berarti nanti anak-anak masuk ke dalam kelompok auditori yang menjelaskan kembali hasil cerita dari fotosintesis. Bagus, good. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Baik, setelah itu kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat serta gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Yang pertama, Bu Guru bagi kelompok visual. Kelompok visual buat kelompok Bu Guru tetapkan siswa yang hobi menggambar menjadi kelompok visual. Ini menjadi kelompok visual, dan kelompok siswa yang senang menceritakan kembali hasil dari diskusi tentang fotosintesis, Bu Guru beri nama kelompok auditori. Ini kelompok auditori ya.
Kemudian kelompok yang hobinya atau sukanya memperagakan kembali atau mempraktekkan kembali hasil dari fotosintesis, Bu Guru sebut dengan kelompok kinestetik. Ini kelompoknya, kinestetik, auditory, dan visual. Yuk, semuanya berbagi kelompok, keluarkan bukunya. Menonton video tentang bagaimana tumbuhan mencari makan. Hasil yang sudah kalian tonton tadi, apa kira-kira yang anak-anak dapat dari materi yang sudah kalian tonton? Dari kelompok yang dulu ada apa yang kalian dapat dari hasil video di depan kalian? Indonesia merupakan negara yang menjadi paru-paru dunia. Good, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke. Jika dilihat dari cara mendapat makanannya, apa perbedaan antara manusia, tumbuhan, dan hewan? Bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Baik, apa? Apa yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis? Good, bagus. Ada lagi? Baik. Apa yang dihasilkan dari hasil fotosintesis? Kira-kira yang dihasilkan dari fotosintesis itu adalah karbohidrat atau makanan dan ya. Sebelum lanjut, kita pemanasan dulu, kita melakukan ice breaking dulu. Boleh setiap anak berdiri. Ininya adalah KIKD di laut jadi apa? CP. CP Dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul aja. Oke. Nah, apa yang kalian dapat dari SPK tadi? Tentunya berkeringat Bu, membuat anak-anak refleks kembali, tidak membuat pelajaran bosan. Ya. Sekarang Bu Guru lanjut untuk ke semua kelompok untuk membagikan bagaimana cara berfotosintesis. Ya. Cara tumbuhan berfotosintesis. Dari kelompok sini, untuk cara tumbuhan berfotosintesis, yang pertama, cara dan apa yang dibutuhkan oleh matahari. Cahaya berasal dari matahari diserap sel-sel tanaman yang membuat daun tumbuhan. Oke, baik. Sekarang yang kelompok pesawat, apa yang dirasakan oleh air dalam proses fotosintesis? Air diserap. Air diserap akar, tanah, dan air oleh
yang kelompok sebelah sana. Klorofil. Apa itu klorofil di situ? Di dalam sel-sel terdapat bahan khusus yang disebut klorofil berfungsi menangkap cahaya matahari saat proses fotosintesis. Oke, kasih aplaus dulu, tepuk tangan buat kita semua. Lanjut, dipelajari lagi tentang proses fotosintesis. Setelah itu, guru akan memberikan tugas untuk setiap kelompok, ya, setiap kelompok. Untuk kelompok visual, artinya kalian harus menggambarkan kembali apa hasil dari fotosintesis, ya. Anak-anak nanti di sini sudah guru beri per masing-masing siswa. Nanti ini digambar dari sekarang, ya, diwarnai atau disesuaikan dengan gambar itu. Di situ ada sebuah tanaman yang berbentuk ada daun, kemudian ada batang, dan ada bunga. Cara tumbuhan membuat makanannya. Bagaimana cara membuat makanannya? Itu kelompoknya jadi. Nanti anak-anak akan berburu buat game, sebuah game yang nantinya ketika Bu Guru beri pertanyaan bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya, yang pertama nomor 1 sebutkan baca, dan yang nomor 2 baca lagi, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian dari poin 1 sampai 5 anak-anak tempelkan ke dalam ke papan tulis yang ada di depan sana, ya. 2 3 4 Untuk kelompok ini, coba jelaskan cara tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang pertama apa? Cukup. Yang keempat dibaca. Selanjutnya baca. Baik, yang terakhir. Diedarkan ke seluruh badan tumbuhan lewat pembuluh. Baik, karena dari kelompok tulis tadi sudah menjawab bagaimana cara tumbuhan memasak makanannya, maka sekarang Bu Guru akan membuat game dari kelompok tulis tadi, ya. Tolong nanti ini ditempelkan ke depan sana sesuai dengan keurutannya. Di depan menempelkan bagaimana cara tumbuhan memperoleh atau membuat makanan. Urutan dari nomor 1 ditempel di sini. Ya, baik sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok kinesthetik. Kasih hapus dulu. Lanjut sekarang, kinesthetik selesai, ke auditori. Apa yang kalian dapat dari cerita yang sudah Bu Guru jelaskan di depan, pembelajaran sudah Bu Guru jelaskan di depan mengenai hasil dari fotosintesis. Yuk, silakan kelompok auditori maju ke depan. Ini memperlihatkan. Ingat, ya, apa-apa sini lagi. Perlihatkan, ceritakan apa yang kalian dapat dari hasil pembelajaran
Eva dengan Najib. Oke, teman-teman, inilah hasil dari kegiatan menggambar ulang dari proses fotosintesis yang diwakilkan oleh kelompok visual. Ya. Oke, di sini ada cahaya matahari datang ke tumbuhan, dia masuk melalui daun. Kemudian ada karbohidrat, lalu ada air juga. Kemudian hasilnya ketika karbon dioksida masuk ke dalam tumbuhan atau daun, maka yang akan dikeluarkan adalah oksigen. Yang dikeluarkan adalah apa? Oksigen. Setelah itu hasilnya membentuk karbohidrat dan zat gula. Baik, kasih tepuk tangan buat kelompok visual. Tangan itu. Lanjut kita ke kelompok kinestetik. Kita akan praktek di luar. Sekarang di sini kita persiapkan dulu alatnya terlebih dahulu. Ada air yang dimasukkan ke dalam gelas plastik transparan. Kemudian ada daun yang barusan saja kita petik. Sekarang daunnya kita masukkan ke dalam plastik yang berisi air. Sampai tenggelamkan. Baik. Nah, coba kita perhatikan di situ. Di situ terdapat belenggu-belenggu udara. Apa? Nah, baik, sekarang ada yang mau ditanyakan? Baik. Mau bertanya apa? Bu, mengapa daun yang barusan dipetik dari tangkainya masih bisa melakukan proses fotosintesis? Jawabannya masih bisa. Karena apa? Karena daun yang barusan saja kita petik itu masih mengandung air. Jadi ketika daun yang masih mengandung air kita masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air, dia masih ada sisa-sisa dari fotosintesis. Akan tetapi jika daun tersebut sudah lama tidak kita petik kemudian kita masukkan ke dalam, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa lagi melakukan proses fotosintesis karena sisa-sisa air yang ada di daun kering tersebut sudah tidak ada. Baik, sudah paham? Kita kembali ke kelas di bawah. Bu guru akan merefleksi kegiatan hari ini, ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah fotosintesis merupakan proses memasak makanannya sendiri bagi tumbuhan. Apa? Proses memasak makanannya sendiri bagi tumbuhan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Mas Fadil, silahkan ke depan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sidomulyo, Kabupaten Trenggalek. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Ratih Makamita
kita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ibu Rati, Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rati terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Karena belum terbiasa ya Bu, mungkin agak sedikit merasa tegang, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan tentunya di sini saya sudah membuat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan itu ada dua, area pengembangan aspek pengetahuan dan juga area pengembangan aspek keterampilan. Nah, untuk area pengembangan pada aspek pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis, dan untuk yang keterampilan siswa itu mampu melakukan percobaan sederhana yang terkait dengan proses fotosintesis. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin berkaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Untuk pandangan saya sih alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan baik, namun tentunya masih ada sedikit kurang. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa area pengembangannya sudah dilakukan dengan baik, tetapi sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu laksanakan, tetapi masih ada beberapa kekurangan ya. Menurut Ibu apa saja sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas? Tentunya pada saat kekurangan itu nggak mungkin hanya di saya saja. Biasanya kekurangan itu terjadi pada semua guru. Ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, yang artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi pada observasi kelas kemarin menurut Ibu ada beberapa siswa yang tidak terlibat ataupun kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa siswa kurang aktif kemudian tidak terlibat, itu mengapa Bu? Mungkin pada saat dibagi kelompok siswa itu terlihat tidak ingin terlibat dalam diskusi karena di situ jumlah dalam satu kelompoknya mungkin yang terlalu banyak. Mungkin nanti saya di sini akan mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti itu. Jadi rencana Ibu ke depan yaitu Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan juga dengan kenyamanan mereka, seperti itu ya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Baik, berarti nanti saya akan menunggu cerita-cerita Ibu dan akan menunggu progresnya setelah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada siswa. Nah, di situ kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan tadi? Untuk aku yang tepatnya belum tahu ya Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan dengan segera.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Nah, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Oke, terima kasih kepada Ibu Rati dan juga Ibu Tri yang sudah melakukan kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Rati. Di sini saya sangat mengapresiasi tadi dialog pasca observasinya, di mana Bu Tri juga sudah melakukan berbagai macam tahapan-tahapan dari dialog pasca observasi yang memang seharusnya dimunculkan dalam kegiatan pada pendampingan individu kelima ini. Nah, di sini saya juga melihat bahwa Ibu Tri juga sudah melakukan bimbingan ya dalam hal penyusunan RPP, sehingga Ibu Rati dalam hal ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Tri, dan juga tadi dapat kita lihat dari dialog pasca observasi sudah kita bisa lakukan beberapa hal yang terlihat, yaitu terkait dengan area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Rati. Di sini tadi ada area pengembangan dalam hal ke bagian kognitif dan juga keterampilan. Tapi mungkin di sini sebenarnya bisa juga ya ada pengembangannya, tadi disini kan sudah menunjukkan pembelajarannya yang berdiferensiasi dari PST. Harusnya tadi area pengembangannya juga sebenarnya walaupun tidak tidak dicantumkan, tapi secara tidak langsung area pengembangan itu pasti memiliki tiga aspek. Ada afektif, psikomotor, dan juga kognitif. Karena di PSE itu tadi bagaimana kita bisa bekerja sama anak-anak itu, bisa berdiskusi dengan temannya, itu mungkin rasa empati. Itu merupakan salah satu aspek pengembangan yang ada di ranah afektif. Mungkin itu, kemudian setelahnya terkait dengan umpan balik percakapan tadi, semuanya sudah disampaikan dengan baik terkait area pengembangannya, kemudian perencanaan area pengembangannya seperti apa, kemudian rencana aksi pengembangan dirinya juga sudah dapat terlihat dari percakapan tadi. Saya rasa cukup, dan semoga kegiatan ini merupakan rangkaian supervisi akademis ini tidak hanya berlangsung pada kegiatan ini saja, artinya penggunaan tugas LPS, tapi harapannya akan bisa dilakukan secara kontinu. Jadi kegiatan ini tidak hanya berlangsung sporadik ya, hanya saat ini saja, hanya penggunaan tugas, tapi bisa nanti dikembangkan, kemudian disebarkan. Jadi ibaratnya di Papua, karena di sini sistem kita itu adalah berbagi, belajar dan berbagi. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi juga bisa meluangkan kepada teman-teman lain. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan yang sekarang adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Wahyuni dan juga Ibu Rati Paramita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.